Anak-anak yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang Salomo Raja Bijaksana. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pagi ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenal kebijaksanaan-Mu lewat tokoh Salomo. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Salomo membantu kami untuk semakin pandai memilih yang baik sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus penasihat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, selanjutnya kita akan dengar bersama. Salomo adalah Raja Israel ketiga yang memerintah selama 40 tahun. Dia adalah raja pertama Israel yang berdasarkan garis keturunan. Salomo anak Raja Daud. Seperti para hakim, dipilih karena mereka dikarunia Allah suatu kekuasaan khusus. Saul, Daud, Salomo juga dipilih karena karunia khusus. Mereka adalah penguasa berdasarkan karunia. Salomo adalah putra kedua Daud dengan Batseba. Nabi Nathan menyebutnya Yedijah, kekasih Yahweh. Yedid sama dengan kekasih, Ya sama dengan Yahweh. Salomo atau Sahyomo barangkali berarti damai sejahtera. Sebelum Daud mengangkat, dia memilih Salomo untuk meneruskan tonggak pemerintahannya. Meski demikian, perjalanan Salomo menuju tata kerajaan tidaklah mulus. Adoniya, anak tertua Daud, mengadakan perlawanan. Menghadapi hal ini, Salomo yang bersekutu dengan Benaya, anak Yoyada, dan Sadok tetap memperjuangkan haknya. Setelah mendapatkan nasihat lagi dari Nathan, Daud pun mengeluarkan perintah untuk mengangkat Salomo naik tahta dan mengesahkannya dengan sumpah. Pada masa mudanya, Salomo hidup saleh seperti ayahnya, yaitu Daud. Dia hidup berkenan di mata Allah. Allah memberikan pilihan kepada Salomo untuk minta apapun yang dia mau. Luar biasa. Salomo merasa mendapatkan tugas yang berat sebagai seorang raja. Maka dia meminta agar Tuhan Allah memberikan kepadanya hati yang paham atau hikmat daripada meminta kekayaan dan hal-hal yang lain. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku tidak melahirkan anak." Pada waktu dia ada di rumah itu, kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam,
Anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anak itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, campur tangan-Mu dalam pelajaran kami pagi ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kami pagi ini, yakni membahas masalah kebijaksanaan, dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami seperti Raja Salomo. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.